It's me again, Glenn Prasetya, dan kali ini gue akan kembali di YouTube channel ini membahas mengenai kamera. Dan gue lagi mau bahas sebuah kamera yang lagi diomongin semua orang. Katanya kamera ini bagus banget, yaitu Sony ZV-1. Jadi gue akan share first impressions dan sedikit review mengenai kamera ini. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe ke YouTube channel ini, karena subscribe itu gratis. Dan mulai sekarang, setiap minggu akan balik ada video baru. Di tangan gue sudah ada Sony ZV-1, yaitu kamera terbaru dari Sony yang memang semua orang reviewnya bagus. Jadi hari ini gue mau ngebuktiin, gue akan share ke kalian spek-speknya dan gue akan share my first impressions. Karena memang kamera ini menurut gue sangat bagus untuk digunakan untuk konten sehari-hari. Jadi untuk kalian bikin video-video yang sifatnya casual, ini kayaknya the best deh. Jadi kalau gue ngeliat speknya memang ini bagus banget. Dan menurut gue semua orang bisa bikin video yang bagus menggunakan kamera ini. Gue akan start dengan bodinya sendiri. Ini mirip banget sama Sony RX100 Mark VII gue yang terakhir. Kalau kita lihat size bodinya persis mirip, tapi sedikit berbeda, yaitu lihat nih, tombol-tombolnya sedikit berbeda, ada banyak tombol-tombol baru, dan kalau kita lihat ada kayak rubber di sebelah depan dan sebelah belakangnya yang kayaknya kalau gue pegang pas banget, lihat nih. Dan size-nya masih tetap kecil, which is ini akan sangat bagus untuk kita bawa kemana-mana. Terutama kalau kalian mau bikin video konten casual ke tempat-tempat yang nggak mau heboh dan kadang-kadang dilarang, oh nggak boleh nih bawa DSLR, nggak boleh bawa kamera profesional. Tapi kalau bawa kamera sekecil ini kayaknya nggak akan kerasa gitu. Tapi hasilnya menurut gue cukup wow. Menurut gue pribadi, ini adalah kamera pertama Sony yang functionnya kayak bener-bener buat atau lebih diunggulkan untuk penggunaan video. Jadi kalau kalian lihat, secara tombol aja, ini banyak tombol-tombol yang memudahkan kita untuk langsung shoot and record gitu kan. Dan bahkan lihat nih, di sini ada tombol untuk bokeh. Wow, nanti kita akan lihat ini. Kemudian, dia memiliki LCD vari angle bukaan samping. Jadi kalau kalian lihat, ini pertama kalinya Sony punya bukaan LCD vari angle dari tampak samping, di mana ini akan memudahkan kalau kita lagi mau bikin video dan selfie melihat diri kita sendiri. Dan ini cukup fleksibel, gue bisa bolak-balik secara mudah. Bukan bukaan ke atas seperti kamera-kamera Sony sebelumnya. Bukan ya guys. Ini vari angle bukaan samping. Cukup wow ya. Lensanya sendiri adalah 24-70 mm dengan bukaan diafragma sampai 1,8. Cukup oke. Kita juga akan merasakan ini mampu dibawa bekerja atau bikin video untuk di tempat yang kondisi cahayanya minim karena bukaan diafragmanya cukup luas. Selanjutnya, dia juga memiliki mic yang menurut gue audionya sekarang lebih bagus, lebih jernih. Dia memiliki jack standar untuk kalian bisa masukin mic, tapi bawaannya sendiri dia memiliki directional 3 capsule mic di mana kualitas suaranya lebih bagus dibandingkan sebelumnya. Dan kita lihat ini ada multi interface shoe yang tetap kita bisa gunakan untuk taruh mic dan lain sebagainya. Dan kalau kita lihat bawaannya, dia memiliki dead cat, yaitu kucing mati. Jadi ini adalah suatu dead cat yang bisa kita pasangkan langsung di sini. Kenapa? Fungsinya adalah untuk meredam suara udara. Lihat, kalau kita pasang, dia langsung akan meredam mic yang ada di atasnya sini, built-in mic-nya. Ini akan bikin kalau suara kita lagi syuting outdoor, ada suara angin yang kenceng, atau mungkin kalian sambil sepedaan gitu, suaranya akan lebih fokus atau lebih jelas, akan mengurangi suara udara yang masuk. Jadi ini sangat berfungsi ya guys. Nah, baterainya sendiri masih menggunakan baterai yang sama dengan sebelumnya, yaitu lithium-ion NP-BX1. Oke, ini masih sama dengan RX100 Mark VII kemarin, dan dia menggunakan SD card. Sekarang kita bahas aksesoris. Selain kalian bisa tambahkan mic di sini, kalian juga bisa menggunakan shooting grip. Nah, ini adalah shooting grip yang sama yang gue gunakan kemarin di RX100 Mark VII gue. Shooting grip ini emang masih menggunakan kabel, tapi gue tahu sekarang ada yang menggunakan Bluetooth juga, jadi kalian juga bisa pakai itu. Ini akan sangat berguna pada saat kita mengambil video-video casual nanti, karena si shooting grip ini bisa akan membantu. Dia memiliki tombol-tombol di mana kita bisa langsung shoot lewat shooting gripnya, dipegang pas dan enak. Kemudian juga bisa menjadi kayak mini tripod gitu. Jadi kalian bisa gunakan ini pada saat traveling, nggak usah bingung-bingung mau ditaruh dimanapun, langsung berfungsi. Kamera ini cukup bagus untuk kita bawa sehari-hari karena size-nya yang compact. Kemudian dia memiliki sensor 1 inch di mana menghasilkan kualitas foto yang cukup oke sampai 20 megapiksel. Dan juga kalau video, kalian juga bisa memproduksi video sampai 4K. Jadi kualitasnya cukup mantap.
gue sekarang mau share my first impressions dari function-function barunya Sony ZV-1 ini, dimana menurut gue ini cukup kece dan kalian harus tahu. Kamera ini cukup canggih, semua orang bisa menghasilkan video yang bagus karena dia memiliki fungsi auto yang cukup oke. Jadi kalian bisa menghasilkan kualitas video yang cukup bagus tanpa harus mikirin sedikit exposure. Jadi kayak exposure-nya bisa tersetting secara auto, bahkan sampai fokusnya pun ini cukup oke. It's a point and shoot kamera, jadi kalau kalian mau beli kamera nggak usah mikir this is the one. Nah, ini sekarang gue lagi record menggunakan Intelligent Auto. Jadi menurut gue paling gampang kalau kalian mau bikin konten video-video casual begini, langsung aja pakai automaticnya semua. Langsung shoot, langsung hasilnya bagus. Dan dia akan mendetek secara otomatis. Bahkan dia ada kayak ND filternya gitu. Jadi kalau kalian syuting di tempat yang cukup terang banget dan kalian pingin dapet bukaan diafragma yang cukup besar juga agar kesannya lebih bokeh gitu, kalian tetap bisa lakukan menggunakan kamera ini. Ini ND filternya gue auto-in, jadi pada saat gue keluar nanti akan berubah secara otomatis. Lihat guys. Cek, ini contoh suaranya, gue lagi di luar. Dan yang tadi di dalam, gue tidak menggunakan input mic lagi, tapi gue menggunakan mic yang ada. Nah, di sini ada yang namanya One Push Bokeh Button. Ini cukup menarik. Ini baru pertama kali gue temukan di function kamera seperti ini. Let's say kalian lagi bikin video di outdoor, di cahaya yang cukup terang, dan kalian menggunakan let's say F8 atau F11 di mana background-nya nggak terlalu bokeh. Kalian bisa pencet ini dan langsung bokeh. Begitu pula kalau kalian menggunakan diafragma besar, terus kalian tambahin One Push Bokeh Button ini, automatically akan lebih bokeh lagi. Jadi kesannya kalian akan punya video casual yang sangat looks-nya profesional, cuma dengan mencet tombol ini. Nah, sekarang ini kita akan lihat tanpa bokeh, seperti ini normalnya. Kemudian gue tinggal pencet ini, langsung bokeh. Kalian lihat bedanya? Tanpa bokeh, dengan bokeh. Tanpa bokeh, dengan bokeh. Salah satu function yang baru dan menurut gue ini keren banget adalah One Push Product Showcase AF Priority. Jadi kalau kalian selama ini lagi bikin video, lagi nge-review produk, nah ini kenapa cocok banget untuk video casual ya menurut gue. Kalau kalian lagi nunjukin produk, fokus tuh biasanya ke mata. Otomatis Sony juga punya eye autofocus yang cukup canggih. Tapi kali ini kayak eye autofocus tapi untuk produk gitu guys. Dan ini cepet banget. Kalian harus lihat ini. Nah, ini salah satu yang menjadi problem banyak orang kalau bikin review produk, biasanya fokusnya itu pada saat harus pindah ke produk itu masih agak blur dulu, makanya harus kasih tangan. Nah, sekarang kalian lihat nih, ini gue kasih tangan langsung fokus ke tangan gue. Secepat itu, guys. Balik lagi ke gue. Next is beauty filter. Jadi kamera ini memiliki function beauty filter di mana kalian bisa nge-shoot dan langsung dikasih efek di mana kulitnya jadi lebih halus. Ini sangat berguna terutama buat cewek-cewek biasanya mau nge-post langsung di Instagram, bikin stories. Nah, kalian bisa menggunakan kamera ini langsung transfer ke handphone kalian dan hasilnya kulitnya jauh lebih halus. Kayak gue begini langsung jadi seperti opal. Nah, sekarang gue mau nunjukin beauty filternya. Ini kulit gue yang asli menggunakan Sony ZV-1. Nah, ini gue di kondisi cahaya yang cukup oke juga, tapi tetap detailnya semua kelihatan karena kamera ini cukup oke, 4K. Dan sekarang gue akan tunjukkan beauty filternya. Ini function low. Look, kulit gue udah teremphasize lebih halus. Ini beauty filter yang mid. Ini function yang high. Wow, I'm a baby. Sekarang kita membahas mengenai image stabilization-nya. Kalian harus lihat sampel video yang akan gue bikin selanjutnya. Ini keren banget. Gue sedang mencoba steady shot-nya. Ini gue sekarang pegang secara handheld dan secara natural gue jalan. Yang naturalnya sih pasti akan ada gerakan. Sengaja dibikin sedikit bumpy, kita akan bandingkan. Nah, sekarang gue mau menggunakan steady shot on. Kita lihat bedanya ya.
Next adalah function HFR, di mana kita bisa bikin video slow motion, dan yang ini sampai 960 fps. Hal lain yang gue temukan cukup menarik dari Sony ZV-1 ini adalah picture profile-nya. Jadi kalau teman-teman mau bikin video dan langsung kayak dapat efek color yang cukup spesial atau cukup beda, kalian bisa coba picture profile-nya. Dan di sini gue menemukan salah satu picture profile yang gue belum pernah coba dan menurut gue cukup menarik, yaitu si HLG. Kalian lihat sampel berikut. Nah, bagaimana dengan harganya? Kamera Sony ZV-1 ini dijual dengan harga Rp9.999.000. Jadi kalau kalian ke toko bawa uang 10 juta, kembali Rp1.000. Jayus nggak sih? Gue ngomong gitu, kayak kok jayus ya? Worth it apa enggak? Menurut gue yes, dengan kualitas dan functionnya. Jadi kalau kalian kepengen menghasilkan konten-konten video sehari-hari yang mudah dibawa kemana-mana dan kualitasnya juga cukup bagus, ini salah satu jawabannya. Ini my honest review about this product, memang bagus. Nah, kalian bisa dapatkan informasi lebih lanjut di Instagram dan Facebooknya Sony_Alpha_ID, atau kalian juga subscribe ke YouTube channelnya Sony ya guys. Nah, itu tadi my honest review mengenai produk Sony ZV-1. And you know what, Sony, I'm going to take this. Gue gak akan balikin kamera ini. Oke? Bye.